Jam tangan grup O. Ini adalah kisah seorang gadis bernama Rumi-chan yang selama liburan musim panas memiliki kesempatan untuk mengunjungi neneknya di pedesaan bersama ibunya. Neneknya sangat senang bisa bertemu dengan cucu perempuan yang cantik karena keduanya masuk ke rumah. Mereka mendengar suara sesuatu yang membuatnya harus menoleh. Suara itu berasal dari jam cuku yang tergantung di dinding. Begitu dia melihat jam itu, ternyata sudah pukul 15 handi. Burung kecil yang lucu, berwarna putih dengan sayap biru, muncul dan berkicau memberitahu waktu sambil mengepakkan sayapnya. Rumi merasa terpesona dengan apa yang dilihatnya. Neneknya bertanya, "Apakah kamu menyukainya, Rumi?" Rumi mengangguk. Nenek berkata bahwa dalam 1 jam lagi, burung itu akan keluar dan berkicau memberitahu waktu lagi, dan dia bisa melihatnya kapan saja. Rumi bertanya kepada neneknya, "Apakah burung cuku itu selalu ada di dalam sana?" Nenek menjawab, "Iya, saat ini dia sedang beristirahat di rumah kayu itu." Rumi merasa penasaran, apakah dia tidak pernah keluar sama sekali? Nenek kemudian menjelaskan bahwa burung cuku memiliki tugas untuk memberitahu waktu kepada kita. Jadi dia harus berada di dalam sana sepanjang waktu. Namun, Rumi masih penasaran bagaimana burung itu tinggal dan makan di dalam rumah kayu itu. Lalu nenek memanggilnya. Pada sore hari itu, ibu Rumi berbicara dengan neneknya bahwa sepertinya Rumi sangat menyukai jam cuku itu. Karena setiap jam burung itu keluar, dia selalu berlari ke ruang bermain. Sementara mereka berbicara, Rumi masih berdiri menunggu burung cuku yang akan keluar. Ibu Rumi mengatakan bahwa tidak biasa bagi putrinya terobsesi dengan hal-hal yang tidak penting seperti ini. Tetapi nenek menjelaskan bahwa Rumi masih anak-anak dan mengatakan bahwa jam cuku pasti merasa bahagia karena tidak pernah ada yang memperhatikannya seperti Rumi sebelumnya. Setelah beberapa saat, ibu memanggil Rumi yang sedang berdiri di depan jam cuku dan mengatakan bahwa sudah waktunya untuk tidur. Rumi menjawab dan ibu dan anak itu pun pergi tidur. Di tengah malam itu, Rumi terbangun karena merasa ingin buang air kecil dan berusaha membangunkan ibunya agar mau menemaninya ke kamar mandi. Namun, ibunya tidur sangat nyenyak dan tidak terbangun meski sudah digoyang. Akhirnya, dia harus pergi ke kamar mandi. Sendirian, selama perjalanan ke toilet, dia merasa takut dan curiga terhadap segala sesuatu di sekitarnya hingga dia mendengar suara jam cuku yang membuatnya merasa sedikit lebih aman. Dan dia pun berdiri menatapnya, seperti biasa. Dia bersuara saat itu tepat pukul 0 hanta. Dia bersemangat karena burung itu akan keluar. Tetapi ternyata, tidak seperti yang dia pikirkan. Karena selain suara TikTok yang menghilang, burung cuku juga tidak keluar untuk memberitahu waktu seperti seharusnya. Dia berpikir mungkin burung cuku itu sedang tidur. Jadi, dia mencoba memanjat untuk mengguncangnya. Tetapi, dia malah membuat jam cuku itu jatuh. Dia berpikir dalam hati bahwa dia pasti akan dimarahi jika jam itu rusak. Tiba-tiba, jendela kayu di jam cuku terbuka dan burung cuku muncul dalam keadaan yang tidak sempurna. Kedua matanya berpindah ke samping kepalanya, pembuluh darahnya membengkak akibat benturan, dan cairan pencernaan di perutnya meluap keluar. Namun, meskipun begitu, burung itu berusaha mengeluarkan suara. Melihat itu, tatapan Rumi berubah. Dan dia langsung tersenyum dan tertawa. Ketika pagi hari, ibu Rumi terbangun dan heran kemana Rumi pergi. Dia pun turun sambil memanggil putrinya. Saat itu, dia mendengar suara Rumi yang lembut dari ruang tamu. Jadi dia masuk untuk melihat, dan melihat Rumi yang sedang berdiri membelakangi. Dia bertanya kepada putrinya, "Kamu bangun pagi sekali untuk apa?" Rumi yang berdiri menunduk, dan suara TikTok pun berhenti seketika. Kemudian, dia perlahan-lahan berbalik seperti boneka, dengan mata hitam yang bergerak seperti jarum jam, menunjukkan waktu. Mata hitamnya kemudian masuk ke dalam, hingga hanya tersisa putih matanya. Dan mulutnya kini berubah menjadi jendela kayu. Seolah-olah saatnya burung cuku keluar untuk memberitahu waktu. Di dalam air, kejadian ini terjadi di kolam renang sekolah, di mana pelatih yang melatih atlet renang pria beritahu mereka bahwa
Minggu depan akan ada kompetisi renang tingkat daerah. Dia ingin semua orang berlatih dengan serius, terutama Toru, pemuda yang menjadi andalan dalam kompetisi kali ini, yang didukung oleh teman-temannya yang percaya bahwa dia akan meraih kemenangan dengan tekad yang kuat. Dan meskipun merasa sedikit tertekan karena harapan pelatih dan teman-temannya, dia berusaha berlatih sebaik mungkin karena kompetisi akan dimulai minggu depan. Dan waktu latihan di siang hari dirasa masih kurang. Dia memutuskan untuk berlatih sendiri di kolam pada malam hari. Dia terus mengingatkan dirinya untuk berlatih lebih keras. Namun, saat dia berdiri melihat permukaan air kolam di malam hari, dia merasa merinding. Dia berusaha untuk tidak mempedulikannya, karena tujuannya hanya untuk berlatih. Toru melompat ke kolam, dan gelombang serta suara air yang memercik membangunkan sesuatu yang tinggal di bawah kolam renang itu. Saat dia berenang, dia terus berpikir bahwa dia harus menang. Ketika dia sampai di tengah kolam, dia merasa seolah ada sesuatu yang bergerak di dalam kolam bersamanya. Namun, ketika dia mencoba melihat, dia tidak menemukan apa-apa dan berpikir mungkin itu hanya imajinasinya. Dia terus berenang, tetapi tiba-tiba ada sehelai rambut panjang yang perlahan-lahan bergerak mengikuti Toru. Dan ketika dia sampai di sisi kolam yang lain, dia menemukan sehelai rambut terjebak di tangannya. Dia berdiri bingung sejenak, bertanya-tanya apa yang terjadi, sebelum matanya tertuju pada sesuatu di tengah kolam. Ketika dia memperhatikan lebih dekat, itu tampak seperti kepala seseorang yang muncul di tengah kolam, dengan rambut panjang yang menyebar ke seluruh kolam. Melihat itu, dia terkejut dan segera keluar dari kolam. Namun, rambut panjang itu mengikuti dia hingga menyentuh tubuhnya. Toru berusaha menarik rambut itu dan berhasil keluar dari kolam, lalu berlari sekuat tenaga. Namun, tiba-tiba rambut itu melilit lehernya. Saat itu juga muncul sesuatu yang melompat dari kolam. Bentuknya mirip monster, dengan kepala manusia dan tubuh ikan. Memiliki wajah yang panjang dan aneh, mata besar, gigi tajam, serta kulit berwarna hijau gelap. Rambutnya panjang dan lebat, melompat dengan suara tawa kecil yang nyaring. Toru tertegun melihat pemandangan di depannya. Tidak bisa berbuat apa-apa, hanya berdiri gemetar hingga monster itu menggunakan rambutnya untuk menarik Toru kembali ke dalam kolam bersamanya. Menggambar. Ini adalah cerita tentang seorang guru baru bernama Yuriko yang baru saja pindah ke kota tempat dia akan mengajar. Pada hari pertama, saat dia harus memperkenalkan diri kepada siswa, dia melewati taman bermain dan melihat 3 anak yang sedang bermain serta seorang anak yang sedang duduk menggambar. Dia mendekati anak yang sedang menggambar dan menyapa, "Halo, hari ini cuacanya bagus, ya?" Namun, anak itu hanya menatapnya dengan wajah yang tampak familiar, lalu pergi tanpa berkata apa-apa. Dia berpikir mengapa anak itu terlihat aneh. Ketika dia menoleh, 3 anak lainnya juga sudah menghilang. Di pagi hari itu, dia memperkenalkan diri kepada siswa-siswa yang tampak bersemangat dengan guru baru mereka, kecuali anak yang dia lihat menggambar di taman bermain, yang sekarang tidak memperhatikannya sama sekali dan hanya menatap ke arah jendela. Saat sore, setelah sekolah selesai, anak-anak mengucapkan selamat tinggal kepada guru mereka, dan anak yang menggambar itu berjalan melewatinya tanpa menyapa atau bahkan melihatnya. Guru pun berkata, "Takanaka, apakah kamu adalah siswa di kelas saya? Kamu suka menggambar, kan? Kenapa tidak mencoba menggambar guru?" Takanaka menjawab bahwa itu adalah sesuatu yang membosankan, jadi dia tidak ingin menggambar. Dia berpikir dalam hati, membosankan, ya. Tiba-tiba, kepala sekolah datang memberitahunya bahwa 3 anak yang tidak hadir di kelasnya hari ini tampaknya telah menghilang. Dia menunjukkan wajah khawatir dan bertanya-tanya apa yang terjadi pada mereka. Kepala sekolah mengatakan bahwa terakhir kali ada yang melihat ketiga anak itu bermain di taman bermain pagi ini sebelum dia masuk ke sekolah.
Pada hari pertama mengajar, Yuriko mengurus segala sesuatu di sekolah hingga larut malam, sehingga dia harus pulang terlambat. Dalam perjalanan pulang, dia bertemu dengan siswa yang sedang duduk di tengah jalan. Dia penasaran mengapa dia duduk di sana larut malam. Saat itu, dia sedang menggambar seseorang yang menggunakan telepon umum dengan cara yang dia inginkan. Dia menggambar pria itu menyatu dengan telepon umum, dan bahkan memasukkan gagang telepon ke dalam mulut pria tersebut. Siswa itu merasakan bahwa guru mendengarnya dari belakang, sehingga dia berusaha bersembunyi di belakang tiang listrik. Pada pagi hari berikutnya, saat dia mengajar, dia merasakan ada sesuatu yang aneh tentang siswa tersebut. Setelah pelajaran selesai, dia mengikuti siswa itu dan melihatnya sedang menggambar seorang pria berpakaian jas yang sedang diserang oleh burung raksasa dengan bentuk aneh yang mencengkeram kepala pria itu dan mengangkatnya. Siswa itu tampak sangat senang melihatnya. Sementara itu, guru merasa takut dan terkejut dengan apa yang dia lihat. Tidak hanya itu, siswa itu juga diam-diam masuk ke sebuah pusat perbelanjaan di malam hari untuk menggambar patung pakaian agar hidup dan mengejar satpam di sana. Guru melihat semua yang dilakukan siswa itu dan bertanya-tanya siapa dia sebenarnya. Pada hari berikutnya setelah sekolah, dia menemukan buku sketsa yang ditinggalkan oleh siswa itu di mejanya. Dia mencoba membukanya dan menemukan gambar 3 anak yang hilang di dalamnya. Dalam gambar itu, tampaknya ketiga anak tersebut diserang oleh makhluk aneh. Saat dia sedang melihat buku gambar siswa itu, terdengar suara tawa siswa itu dari belakangnya. Dia berkata bahwa guru sekarang terlihat lebih menarik dibandingkan saat pertama kali mereka bertemu. Dia berbalik dan bertanya kepada siswa itu apa maksudnya. Dan di belakangnya muncul sosok hantu yang pernah digambar oleh siswa tersebut. Siswa itu berkata bahwa dia akan menggambar guru sekarang. Wajahnya kemudian berubah menjadi topeng dari paman yang menceritakan semua kisah Yamishibai, diikuti oleh teriakan guru yang menggema di seluruh sekolah. Haifa. Ini adalah kisah seorang karyawan yang baru saja selesai bekerja dan sedang dalam perjalanan pulang. Di tengah jalan, dia bertemu dengan seorang ayah dan 2 anak yang memiliki ekspresi sedih dan menunjuk ke sesuatu di tengah jalan. Ketika dia melihat ke arah yang ditunjuk, dia menemukan seekor kucing yang tergeletak tak bergerak dengan lidah menjulur. 2 anak itu berbisik satu sama lain, bertanya-tanya apakah kucing itu sudah mati. Dan jika belum, apa yang akan terjadi? Karena dia adalah seorang pecinta hewan. Dia merasa tidak bisa membiarkan kucing itu tergeletak di tengah jalan, karena mungkin ada mobil yang akan melindasnya. Dia pun berjalan mendekat dan mengangkat kucing itu. Tetapi sayangnya, kucing itu sudah tidak bernyawa lagi. Saat itu, sepasang pelajar SMA lewat, dan ketika melihat dia mengangkat kucing mati dari tengah jalan, mereka berkata bahwa konon, jika kita merasa kasihan atau iba terhadap anjing atau kucing yang telah mati, mereka akan mengikuti orang tersebut. Namun, dia tidak menghiraukan kata-kata mereka dan membawa tubuh kucing yang tak bernyawa itu untuk dikuburkan di bawah pohon di dekat situ. Anak-anak itu mengucapkan terima kasih sebelum mereka semua berpisah dan pulang. Pada malam itu, saat dia sedang duduk menonton televisi dan hampir melupakan kucing itu, tiba-tiba dia menemukan sebuah acara tentang hewan. Tiba-tiba, terdengar suara kucing yang samar dari entah mana, membuatnya teringat kembali pada kucing yang dia temui sore itu, bersama dengan ucapan pelajar SMA yang mengatakan bahwa jika kita merasa kasihan atau iba terhadap mereka, mereka akan mengikuti kita. Namun, dia berpikir itu tidak mungkin. Saat itu sudah sangat larut, jadi dia memutuskan untuk tidur. Namun, setelah dia mematikan lampu dan berbaring untuk tidur, tidak lama kemudian, dia mendengar suara kucing itu lagi.
Dia berpikir itu mungkin hanya kucing liar di sekitar situ, tetapi tiba-tiba suara yang awalnya samar itu menjadi jelas dan keras dari belakang dalam kamarnya. Tiba-tiba tubuhnya tidak bisa bergerak, hanya bisa menggerakkan matanya dan bulu kuduknya merinding. Dia merasa sangat takut, tetapi pada saat yang sama, suara kucing itu semakin mendekat hingga terdengar di dekat telinganya. Tiba-tiba, dia merasakan lidah menjilat pipinya, sementara dia bergetar dan berkeringat karena ketakutan. Dia berusaha menutup matanya untuk melihat apa itu, tetapi sensasi kasar dari lidah itu masih ada, dan dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Saat itu, matanya baru saja menyesuaikan diri untuk melihat dalam kegelapan, dan dia baru menyadari bahwa suara itu bukan berasal dari kucing, tetapi dari sesuatu di belakangnya. Kemudian, dia melihat bayangan dengan mata kuning yang perlahan muncul, disertai suara seorang wanita yang berkata, "Senang sekali akhirnya bisa bertemu denganmu. Kenapa kamu hanya bisa melihat kucing? Kenapa kamu tidak bisa melihat aku?" Wanita itu mungkin adalah roh yang telah meninggal di jalan yang sama dengan kucing itu. Akuarium. Ini adalah kisah sekelompok siswa sekolah menengah yang sedang dalam perjalanan pulang. Mereka sedang berbicara tentang sebuah rumah berhantu yang diceritakan orang-orang memiliki kengerian yang ekstrim. Sehingga pada hari itu, mereka bertiga memutuskan untuk membuktikan kengerian di sana. Namun ketika mereka tiba, ketiga orang itu menemukan sebuah rumah kosong bergaya barat yang tua dan rusak berdiri di depan mereka. Salah satu teman merasa takut dan ragu untuk masuk, sehingga teman lainnya berkata, "Sekali sudah datang, mari kita coba masuk sedikit." Setelah ketiga mereka berhasil memanjat tembok, mereka menemukan bahwa semua pintu masuk terkunci dan tidak bisa dimasuki. Salah satu teman membawa batu dan berencana memecahkan kaca untuk masuk, tetapi teman lainnya tersandung pada jendela lain yang terbuka di balkon lantai 2. Mereka kemudian saling membantu untuk melompat ke jendela itu. Ketika teman pertama masuk ke dalam, dia menemukan sebuah ruangan yang gelap. Di dalam ruangan itu, ada suara menyeramkan yang berasal dari suatu tempat. Dia berusaha membuka tirai untuk membiarkan cahaya masuk, tetapi karena tempat itu sudah lama ditinggalkan, hanya dengan sedikit tarikan, tirai itu pun robek dengan mudah. Cahaya yang masuk membuatnya melihat sebuah akuarium besar dan menyadari sumber suara yang terdengar sebelumnya. Dia penasaran ada apa di dalamnya sambil melihat ke dalam. Tetapi akuarium itu tertutup oleh tanaman air dan lumut yang tebal, serta air yang keruh membuatnya tidak bisa melihat apapun di dalamnya. Selain itu, ada bau busuk yang menyengat di seluruh area itu. Dia pun menutup hidungnya dengan tangan dan berusaha menatap lebih dekat ke kaca, seolah-olah dia berada di dalam dan sedang terjun ke dalam kegelapan. Saat dia sedang menatap akuarium, sesuatu tiba-tiba menghantam kaca dari dalam. Karena rasa ingin tahunya, dia tidak bisa mundur tanpa mengetahui apa yang ada di dalam. Dia mencari sesuatu untuk memanjat dan berusaha mendekat, berharap bisa melihat lebih jelas tanpa menghiraukan bau busuk yang menyengat. Dia perlahan-lahan mendekat ke permukaan air. Tiba-tiba, sesuatu di dalam air bergerak dan menyebabkan gelembung-gelembung air muncul. Dia semakin mendekat hingga akhirnya melihat bayangan wajahnya di permukaan air. Dan tiba-tiba, sebuah tangan dari sesuatu yang tidak dikenal muncul dan menariknya ke dalam akuarium. Setelah beberapa saat, teman lainnya masuk, tetapi saat itu tidak ada siapapun di dalam ruangan. Dia penasaran kemana teman yang masuk lebih dulu pergi dan melihat ke arah akuarium sambil membuat wajah jijik karena bau busuk yang menyengat. Sebelum dia pergi dari ruangan itu, dia mendengar suara gelembung udara yang muncul di permukaan air, membuatnya bertanya-tanya ada apa di dalamnya. Gunting kain. Ini adalah kisah seorang mahasiswi yang baru saja pindah ke sebuah apartemen. Dia pindah secara mendadak karena harga sewa di sini sangat murah, sehingga dia khawatir orang lain akan menyewa sebelum dia. Dia tidak mempertimbangkan dengan baik masalah lain yang mungkin muncul.
Dan ini menjadi awal dari cerita ini. Saat dia sedang merapikan barang-barangnya, matanya melirik ke arah selembar kayu yang berbeda warna dari lantai ruangan, yang sepertinya ditambahkan sebelum dia pindah. Dia mencoba menggesernya dan berhasil mengangkat kayu itu. Lalu dia menemukan sebuah gunting berkarat yang tertancap di atas kertas atau kain jimat, serta sehelai rambut yang terikat. Dia merasa aneh dan bertanya-tanya apa itu. Lalu dia mengambilnya dan merasa merinding, karena itu tampak seperti praktik sihir hitam atau sesuatu yang seram. Dia pun membuangnya ke dalam tempat sampah. Pada malam itu, saat dia sedang tidur, tiba-tiba ada suara aneh yang membangunkannya. Dia mendengar suara yang mirip dengan suara orang, seperti dengkuran atau rintihan, yang berasal dari papan kayu itu. Dia berusaha mengumpulkan keberanian, meskipun tangannya bergetar, perlahan-lahan membuka papan kayu tersebut. Dia menemukan potongan kepala setengah dari seseorang, dan matanya menatapnya. Hal ini membuatnya sangat terkejut dan terbangun dari mimpi. Setelah terbangun dari mimpi yang menakutkan, dia melihat papan kayu itu. Sebelum pergi ke kamar mandi, tetapi dia terkejut ketika barang yang dia buang ke tempat sampah sekarang sudah menghilang. Dia terdiam sejenak, lalu suara yang sama seperti yang dia dengar dalam mimpinya terdengar lagi. Kali ini dari papan kayu di lantai. Dia mengumpulkan keberanian sekali lagi untuk membuka papan kayu itu, dan perlahan-lahan mengulurkan tangannya ke arah papan tersebut. Namun, di dalamnya tidak ada apa-apa, sehingga dia merasa lega. Tiba-tiba, suara telepon berbunyi, membuatnya terkejut. Dia berjalan untuk menjawab telepon, tetapi ternyata di belakangnya ada sesuatu yang perlahan-lahan muncul dari kegelapan. Dan itu sepertinya adalah pemilik bagian kepala yang setengah dalam mimpinya. Sepatu hak tinggi merah. Ini adalah cerita tentang seorang karyawan perusahaan yang lembur hingga larut malam. Dia berusaha berlari ke stasiun kereta api, karena saat itu adalah waktu kereta terakhir akan berangkat. Namun, sayangnya, ketika dia tiba di stasiun, sinyal kereta terakhir berbunyi, dan segera bergerak keluar dari stasiun. Dia kemudian melihat pilihan kedua, yaitu taksi, tetapi antrean taksi di stasiun sangat panjang, sehingga hampir tidak terlihat orang yang berdiri di antrean terakhir. Dia pun mengeluh pada dirinya sendiri, bahwa jika dia tahu akan seperti ini, dia seharusnya sudah memanggil taksi di pinggir jalan sejak lama. Pemuda itu berjalan dengan kepala tertunduk keluar dari stasiun, dan berjalan di tepi jalan, berharap bisa memanggil taksi di sepanjang jalan. Namun, karena daerah itu dekat dengan stasiun, hanya ada taksi yang sudah memiliki penumpang yang lewat satu demi satu, seolah-olah mengejek keputusasaannya. Banyak taksi yang lewat, hingga dia tidak ingat lagi berapa banyak yang sudah lewat. Ketika dia menyadari, dia sudah sampai di jalan sepi yang gelap, dan suasananya mencekam. Dia mulai putus asa untuk menghentikan mobil, dan berpikir bahwa hari ini mungkin dia harus berjalan pulang. Tiba-tiba, ada sebuah taksi yang melaju dengan kecepatan tinggi, sehingga dia mendengar suara mobil dari jauh, dan memutuskan untuk mencoba mengangkat tangan untuk menghentikan taksi itu. Sepertinya dia masih memiliki sedikit keberuntungan ketika taksi itu menginjak rem dan berhenti tepat di depannya. Dia segera masuk dan duduk di kursi belakang, menghela napas lega dan mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Setelah dia memberitahu arah kepada sopir, dia bersandar dan beristirahat dengan tenang. Namun, saat itu, dia merasakan sesuatu mengenai sepatunya. Ketika dia mengangkatnya, itu adalah sepatu hak tinggi merah yang cerah. Dia mengangkatnya dan bertanya kepada sopir apakah sepatu ini milik penumpang sebelumnya. Namun, sopir tidak menoleh dan hanya berkata pelan, "Buang saja." Pemuda itu tidak mendengar dengan jelas. Hingga sopir berkata lagi, "Tolong buang itu sekarang." Pemuda itu mulai merasa tidak senang, karena dia berpikir jika itu milik penumpang yang terjatuh, seharusnya disimpan atau diserahkan ke kantor polisi. Namun, sopir justru menyuruhnya untuk membuangnya. Tiba-tiba, sopir berteriak, "Cepat, buang itu dari jendela sekarang." Sopir terlihat ketakutan dan tegang, bahkan tubuhnya bergetar.
Tiba-tiba, dia mendengar suara langkah kaki mendekat. Dan ketika pemuda itu melihat ke cermin samping, dia melihat seorang wanita yang tubuhnya penuh dengan darah menatap ke dalam mobil. Suara sopir bergetar dan mengingatkan dia untuk segera membuang sepatu itu, sementara pemuda itu terkejut dengan apa yang dilihatnya dan bertanya-tanya siapa wanita itu, tetapi dengan kondisi tubuhnya yang berlumuran darah, dia mulai menyadari sesuatu. Ketika dia menoleh kembali ke sepatu itu, dia menyadari bahwa sebenarnya sepatu itu berwarna putih, tetapi yang terlihat merah adalah darah yang mengalir membasahi tubuhnya, yang juga mengenai karet sepatu itu. Begitu menyadari hal itu, dia segera melemparkan sepatu itu keluar dari jendela mobil. Wanita yang berlari mengejar mobil itu pun berhenti dan perlahan menjauh dari mobil. Saat itu, pemuda itu merasa sangat ketakutan, hingga dia lupa untuk bernapas sejenak dan merasa terkejut dengan kejadian yang terjadi. Tiba-tiba mobil mengerem mendadak, dan wajahnya meluncur masuk, berhadapan langsung dengan pemuda itu. Bis malam. Ini adalah cerita tentang seorang pemuda lain yang melakukan perjalanan dengan 3 temannya di bus malam. Saat bus melaju di jalan raya, dia merasakan sakit perut dan ingin pergi ke toilet. Jadi dia meminta sopir untuk berhenti di tempat istirahat berikutnya. Meskipun sopir mengeluh bahwa itu akan membuat orang lain kehilangan waktu, dia tetap berhenti agar dia bisa pergi ke toilet. Sementara itu, penumpang di dalam bus mulai mengeluh, dan dia juga diejek oleh teman-temannya. Karena sakit perut yang parah, dia segera pergi ke toilet dan keluar dengan cepat. Namun setelah kembali ke area parkir, dia menemukan banyak bus malam yang mirip, sehingga dia hampir tidak ingat bus mana yang dia naiki. Karena tidak ingin menyusahkan penumpang lain lebih jauh, dia segera mencari, dan akhirnya menemukan busnya. Sebelum naik, dia sudah bersiap mental bahwa dia akan dibicarakan dan dijek oleh teman-temannya sekali lagi. Namun ketika dia melihat dari kaca luar, dia melihat bahwa wajah penumpang lain berubah. Dia segera naik dan meminta maaf kepada sopir. Saat dia berjalan kembali ke tempat duduk, penumpang lain yang sebelumnya tidur sudah terbangun dan menatapnya dengan wajah cemberut, membuatnya berpikir bahwa dia mungkin telah membuat semua penumpang marah. Bahkan teman-temannya yang tertawa sebelumnya juga ikut merasakan hal yang sama. Ini membuatnya curiga, apakah ada sesuatu yang terjadi di dalam bus saat dia pergi. Tak lama kemudian, dia menerima sebuah email dari temannya yang duduk 2 baris di belakangnya, yang bertanya, "Kamu sedang melakukan apa?" Dan fakta bahwa temannya tidak berbicara langsung di depannya membuatnya merasa pasti ada sesuatu yang terjadi sebelumnya. Pemuda itu kemudian membalas, "Ada apa?" Dan tidak lama kemudian, dia menerima email kedua yang berisi pesan, "Apa yang kamu bicarakan? Jangan bercanda." Pesan yang dibalas itu tidak menjawab pertanyaannya sama sekali. Tiba-tiba, dia menerima telepon dari teman lain yang duduk di sisi lain. Dia melihat teman itu dan merasa curiga mengapa dia menelepon. Tetapi, tampaknya dia terlihat tenang dan tidak memegang telepon. Dia merasa aneh sebelum menjawab teleponnya. Di ujung telepon, dia ditanya di mana dia. Semua orang di bus sedang menunggunya. Suara itu adalah suara temannya yang tidak diragukan lagi. Sedang melihatnya, dia terkejut dengan situasi aneh ini hingga tidak bisa berkata-kata karena suara itu berasal dari teman yang ada di depannya. Dengan putus asa untuk memahami apa yang terjadi, dia menyadari bahwa semua penumpang di bus sedang menatapnya sebelum suara mesin bus terdengar keras dan bus itu melaju pergi dalam kegelapan.